Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah di minggu pagi ini dengan mengikuti tata ibadah minggu bentuknya yang ketiga. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Sebab Dia Hidup. Jemaat yang dikasih berkat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini, dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita sambil dengan menyanyikan Terpujilah Allah. Saudara-saudara, saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Tahu, ini kami anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan datang membawa kehidupan kami kepadamu dalam satu pengakuan, ya Tuhan,
bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kami, terkadang kami melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak-Mu. Terkadang kami cenderung mengikuti kata hati kami sendiri. Ya Bapa, kami pun mengaku di hadapan-Mu bahwa terkadang kami belum sungguh-sungguh hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu ya Yesus Tuhan. Terkadang mungkin kami meragukan Engkau Tuhan yang telah bangkit menang. Bapa di sorga, kami juga mengaku di hadapan-Mu, terkadang ketika kami berhadapan dengan berbagai pergumulan, kesusahan, penderitaan, kami merasa kecut hati. Kami tidak datang kepada-Mu Bapa sebagai penolong. Karena itu Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, yang hidup dalam kemenangan. Kami tidak hidup lagi dalam dosa, karena Engkau ya Yesus Tuhan telah mati bahkan bangkit menang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Ini kami Bapa, baharulah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersambut dengan banyak orang suka diampuni. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Tanda nyanyikan Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang sungguh baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit
mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Ini kami anak-anak-Mu dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu ini. Kami rindu untuk dituntun lagi, diingatkan lagi lewat firman-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua. Baik hamba-Mu ini yang Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami semua Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami yang boleh dengan penuh kerinduan beribadah di hari Minggu ini. Engkau berfirman bagi kami, Bapa, kami sedia menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengikuti pembacaan Alkitab di sepanjang minggu berjalan ini. Kita masih berada dalam minggu Paskah. Di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lalu kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri dan marilah kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan Allah dengan mengucapkan
pengakuan iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasulit. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Lagu yang menyemangati kita, yang sering dinyanyikan, yang juga di awal tata ibadah ini kita nyanyikan, yang berkata, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, lagu ini memberikan penguatan bagi kita. Sesungguhnya kita punya Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang ajaib, dahsyat, yang telah mati namun bangkit, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Ia menang, menjadi kemenangan bagi kita umat yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, kita sekarang berada dalam peringatan di minggu-minggu Paskah, dalam suasana penuh sukacita, memperingati kebangkitan Kristus Tuhan kita. Sekalipun perayaan di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, namun tentu tidak mengurangi esensi yang sesungguhnya dari Paskah Tuhan Yesus itu sendiri. Kita diingatkan lagi untuk sungguh-sungguh merespon kebangkitan Kristus yang membawa hidup penuh pengharapan, penuh kemenangan. Berita firman Tuhan yang kita renungkan di minggu ini dalam Yohanes 20 ayat 11 hingga 18.
menceritakan Maria Magdalena di kubur Yesus dan percaya ketika Yesus menyapa dan menyebut namanya. Juga Maria yang membawa pesan kepada murid-murid Yesus didasarkan pada apa yang ia lihat dan ia dengar. Maria Magdalena adalah orang pertama yang dijumpai Yesus setelah kebangkitannya. Dalam ayat-ayat sebelumnya diceritakan ketika Maria ke kubur Yesus, ia melihat batu telah terguling. Batu telah diambil orang. Dan ia memberitakan kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Dan mereka pun segera pergi ke kubur. Kita melihat dalam bagian Alkitab ini, Maria tetap tinggal di kubur setelah Petrus dan murid-murid yang lain pulang ke rumah. Ia berdiri dekat kubur dan menangis. Maka tampaklah 2 orang malaikat dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dalam ayat 15, Yesus pun bertanya kepada Maria, sama seperti malaikat itu. Dalam ayatnya yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria sungguh-sungguh berkeinginan kuat untuk menemukan mayat Yesus karena dia sangat mengasihi Yesus. Saudara, di ayat 16 juga Yesus menyapa Maria dengan memanggil namanya. Dan Maria berkata kepada Yesus, "Rabuni," yang artinya guru, itu dalam bahasa Ibrani. Bagi orang-orang Yahudi, memanggil cendekiawan sebagai rabi menunjuk pada rasa hormat dan segan. Sapaan Yesus kepada Maria yang merupakan sesama warga Yahudi untuk memperkokoh keyakinan Maria demi persatuan dan kesatuan. Dengan kegembiraan yang luar biasa karena dapat berjumpa dengan Yesus, ia ingin menyentuh Yesus, tetapi Yesus melarangnya. Itu jelas dalam ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir perikop ini diceritakan Maria Magdalena pergi dan mengatakan kepada murid-murid Yesus, "Aku
aku telah melihat Tuhan. Lalu ia menceritakan kepada mereka apa yang Yesus telah beritahukan kepadanya. Dalam nats pembimbing ibadah ini dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan juga yang menjadi tema warga Gemim dalam merenungkan bagian Alkitab ini, sapaan sesama warga bangsa memperkokoh keyakinan, persatuan dan kesatuan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam berbagai situasi pergumulan yang kita alami, apakah itu kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, bahkan juga berbagai pergumulan lainnya, kesusahan yang kita alami hari lepas hari. Kita selalu memandang kepada Yesus. Yesus yang hidup sebagai penolong. Dia yang berjanji tidak pernah tinggalkan kita, saudara-saudara dan saya. Apalagi saudara dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lewat bagian Alkitab ini kita mendengar sapaan Yesus kepada Maria, menjadi kesaksian bagi segenap orang percaya untuk benar-benar menyatakan hidup keberimanan yang sungguh kepada Yesus dengan berperan aktif tanpa harus melihat siapa atau apapun dia, apalagi dengan kita memandang suku, golongan atau status seseorang. Sapaan malaikat dan Yesus kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Sapaan yang penuh empati adalah sapaan yang sangat menyejukkan. Pikirannya yang galau, si Maria Magdalena yang merasa sangat kehilangan sang guru yang dia kasihi. Sapaan itu menghibur dan menguatkan hati yang sedih. Sapaan yang penuh kasih, rasa hormat, ramah dan sopan, yang membawa kedamaian dan kepastian. Dalam sapaan Yesus, Maria mengenal dan melihat Tuhan yang bangkit. Karena itu, saudara, ketika kita berjumpa dengan saudara sebangsa dan setanah air, maka hendaknya kita menyapa dengan penuh kasih, rasa hormat, sopan, dan orang-orang yang kita jumpai dapat melihat Tuhan yang kita imani, yaitu Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit. Sapaan Yesus yang bangkit memulihkan kehidupan
kehidupan rohani maupun kehidupan bermasyarakat. Maria Magdalena pergi dan bersukacita. Dia bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Dan dalam kaitannya, kita juga sebagai orang percaya, saudara, kita mau mengatakan bahwa kita pun telah melihat Tuhan. Walaupun tidak secara kasat mata seperti yang disaksikan Maria di saat kebangkitan Kristus. Tetapi tentu kita menyatakan kita telah melihat Tuhan lewat perjumpaan yang akrab dengan Dia, melalui doa yang tekun. Dan kita terus terpanggil menyaksikan kepada banyak orang bahwa Yesus benar-benar Dia hidup. Dia menyelamatkan kita. Kita tidak meragukan kebangkitan Yesus. Sekalipun saudara ada anggapan-anggapan yang meragukan fakta kebangkitan Yesus, juga ada yang mengatakan kubur kosong karena mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Ada yang mengatakan bahwa perempuan keliru mengunjungi kubur Yesus. Tapi saudara-saudara yang dikasih berkat Tuhan, lewat bagian Alkitab ini sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit, kiranya itu tentu akan semakin memperkokoh iman kita. Apapun alasan orang meragukan kebangkitan Yesus, iman kita tidak akan pernah goyah. Secara khusus kembali kita yang tengah menghadapi COVID-19 ini, kita tentu tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tapi tentu menyadari ada maksud Tuhan untuk Dia izinkan semua ini terjadi. Dia akan semakin menguatkan, mengkokohkan iman percaya kita. Kita selalu berjumpa dengan Tuhan sekalipun kita tidak beribadah bersama di rumah gereja, di rumah Tuhan, di kolom secara bersama, Bapak, Ibu, pemuda remajaan. Ibadah kita di rumah-rumah. Di rumah-rumah ada mesbah, ada doa puji-pujian dari seisi keluarga. Kita berjumpa dengan Dia. Dan tak percaya pandemi COVID ini dalam doa kita. Tuhan Maha Baik, Dia akan menolong kita. Rancangan Tuhan bagi kita tentu rancangan yang indah, penuh damai sejahtera. Kita terus mensyukuri semua yang Tuhan beri bagi kita. Dan kita percaya Dia pegang hari esok kita. Kita maju terus dalam iman, bersaksi tentang Dia, Yesus yang bangkit menang. Dimanapun kita pergi dan berada dalam berbagai situasi apapun. Amin. Semacam kasih diberkati Tuhan. Marilah kita saat ini dengan penuh sukacita memberikan persembahan. Sementara memberi kita nyanyikan Mari Puji Raja Sorga.
Saudara jemaat yang dikasih berkati Tuhan, kita akan berdoa dalam doa umum, doa syukur Tuhan sempat, dan saya sudah nanti membacakan. Saudara, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, kasih setiamu yang sungguh besar, sungguh ajaib dahsyat. Kasih Bapa tak berkesudahan terus kami alami, saksikan di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk karya selamat yang telah Engkau beri bagi kami lewat pengorbanan-Mu ya Yesus Tuhan di atas bukit Golgota. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu, dengan sukacita, bahkan sehat, kuat, kami boleh beraktivitas sampai saat ini. Kami menaikkan puji syukur bagi-Mu Bapa. Dan di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah dalam satu persekutuan yang kudus dengan Engkau Tuhan. Baik kami yang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini lewat live streaming, bahkan jamaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami berterima kasih Bapa, ada firman yang kami boleh baca, dengar, renungkan. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami mengaktakan firman-Mu. Tambahkanlah iman kami. Kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu ya Yesus yang bangkit menang. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu
yang kokoh dalam keyakinan kepadamu ya Yesus yang bangkit. Bapa di sorga, kami bersyukur juga dalam kesempatan indah saat ini. Kami sudah memberi persembahan. Kami tahu Engkau yang lebih dahulu memberkati kami. Apa yang ada pada kami adalah milik-Mu. Dan kami telah memberikan sebagian dari apa yang Engkau beri bagi kami. Sekalipun kami sadar tidaklah sebanding dengan besarnya anugerah keberkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Namun kami memberi dengan penuh sukacita. Diberkatilah persembahan ini, terimalah apa yang sudah kami persembahkan dapat dipakai dalam tugas panggilan gereja-Mu. Ajar kami selalu mempersembahkan totalitas kehidupan kami menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sama-sama berdoa untuk seluruh jamaat-Mu yang ada secara khusus di Gemim Bukit Karmel wilayah Nado Barat Daya, dari kolom 1 sampai kolom 15. Seluruh pelayan khusus yang ada, Syamas, Janatua, para pendeta, bahkan semua perangkat pelayanan yang memberi diri, komisi-komisi kerja, UPK, Bipra, panitia-panitia yang melaksanakan tugas mereka, tim doa, bahkan kostor, pegawai gereja, semua yang dengan penuh sukacita memberi diri dalam pelayanan. Tuhan, Engkau tetap menolong kami semua. Urapan Roh Kudus menjadi bagian kami. Hikmat-Mu tercurah bagi kami melayani dengan penuh sukacita. Dan kami sadari bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Tolonglah kami Tuhan, dalam satu persekutuan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Diberkatilah program-program jamaat, baik program pendewasaan iman jemaat lewat ibadah-ibadah, bahkan pun program pembangunan fisik, yaitu penyelesaian renovasi gedung gereja ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang sungguh besar tercurah dalam kehidupan kami. Dengan penuh sukacita kami membangun tubuh Kristus. Kami selalu terfokus kepada-Mu Bapa, yang berjanji selalu menyertai dan memberkati kami, anak-anak-Mu yang selalu andalkan Tuhan. Biar tetap ada kerjasama yang baik dalam pelayanan ini. Ya Bapa di surga, kami sama-sama mendoakan untuk jemaat-Mu yang bersukacita diberkati Tuhan dengan hari ulang tahun baik pribadi, bahkan pernikahan yang kudus di minggu yang telah lewat, bahkan pun sampai pada hari ini keluarga Pondok Deret di kolom 1. Tuhan tetap menuntun, menguatkan, memberkati hari-hari hidup mereka. Sukacita selalu mewarnai kehidupan jemaat-Mu dalam ketambahan usia, baik pribadi, bahkan dalam persekutuan pernikahan yang kudus. Bahkan jemaat-Mu yang bersukacita dalam berbagai hal yang mereka dapati di mereka temui. Biar Tuhan pun tetap menuntun memberkati mereka semua.
Tuhan, kami sama-sama saat ini mendoakan bagi jemaat yang dalam gumul mereka, dalam berbagai persoalan hidup, baik rumah tangga, pekerjaan, kesehatan. Secara khusus juga kami berdoa untuk saudara Herli Anter di kolom 6 yang sakit, bahkan sekarang dalam pemulihan ada di rumah. Tuhan menolong dia Bapa, kesembuhan yang sesungguhnya Kau berikan baginya. Juga saudara Christine Manopo dari kolom 12 yang kini tengah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Tuhan Engkau Yesus penyembuh agung, dokter dokter. Tuhan jamah dia Bapa, Kau sayangi dia dan dia disembuhkan, diberkati obat-obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, bahkan para medis yang merawatnya. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sama-sama bergumul di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, sayangilah kami. Diberkatilah pemerintah yang ada di pusat, Bapak Presiden, Wakil, bahkan semua jajaran, bahkan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, termasuk yang ada di Sulawesi Utara dan di kota Manado ini. Tuhan, urapi mereka dengan hikmat-Mu, mampukan mereka Tuhan dalam berbagai upaya menghadapi dan mengatasi wabah COVID-19 ini. Memberkati para medis, dokter, juru rawat yang dengan penuh ketekunan, dengan penuh pengorbanan mereka melaksanakan tugas mereka. Beri kuat, sehat, sukacita bagi mereka. Memberkati juga para pasien yang sudah dan sementara dirawat, agar mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dalam harapan kami Tuhan, kami dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini. Harapan kami Tuhan, doa kami, biar kami boleh menikmati lagi persekutuan, peribadatan sebagaimana yang kami lakukan pada waktu-waktu yang lalu, dan kami boleh leluasa lagi melaksanakan berbagai program yang ada, baik dalam persekutuan gereja-Mu, bahkan dalam persekutuan di tengah masyarakat. Kami tetap mohon kasih sayang-Mu Tuhan, agar wabah ini cepat berlalu. Kami yakin Engkau tetap menyayangi kami, Engkau mendengarkan doa kami. Kami berharap agar kami tetap berada dalam suasana aman, kondusif, tidak terjadi kerusuhan, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah kami sebagai warga masyarakat boleh patuh mendengarkan apa yang menjadi instruksi, apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, agar kami boleh terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dari berbagai sakit penyakit, secara khusus di virus corona ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah Tuhan, Engkau penguasa alam semesta, Engkau Yesus yang bangkit menang, yang dapat menghalau segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Namun ajar kami terus Tuhan, untuk boleh berbenah diri dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi ini. Kami semakin dekat dan melekat kepadamu, semakin percaya dan hidup dalam ketaatan, hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya.
Terima kasih banyak Bapa. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dengan penuh kerendahan. Bapa, kami percaya semua kami yang boleh mengambil bagian dalam peribadatan ini diberkati oleh Tuhan. Juga perangkat pelayanan saat ini yang bertugas, pelayan khusus, bahkan keyboardis, prokantor, tim multimedia, semua kami diberkati Tuhan untuk terus melangsungkan tugas amanat yang Kau percayakan bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, syukur kami dan permohonan kami ini. Dengar, sambut dan sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup yang bangkit, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan ikuti warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, para pelayan khusus, baik yang hadir di rumah Tuhan ini, bahkan juga seluruh jemaat dan pelayan khusus yang datang mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming dari Gereja Betikan Kabupaten Kota. Tentunya tak henti-hentinya kita patut mengucap syukur atas kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sampai saat ini kita semua masih berada dalam perlindungan Tuhan. Semua kita berada dalam keadaan sehat. Semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Maka marilah kita senantiasa setia mencari Tuhan, beribadah, meskipun itu di rumah kita masing-masing tidak dapat berkumpul di rumah Tuhan seperti saat ini kami yang ada di sini. Dan tentunya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat sangat berterima kasih untuk pelayanan yang sudah terlaksana pada pagi sampai siang hari ini melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai pada pagi sampai jelang siang ini. Pertama-tama untuk Ibu Pendeta Feni Mangolo Butulene Sarjana Teologi yang sudah menjadi semalam berkat bagi kita sekalian, menguatkan kita lagi, meneguhkan iman kita lagi melalui sabda Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini akan menopang kita untuk menjalani lagi hari-hari ke depan ini bersama Tuhan dengan tuntunan firman Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Terima kasih diberkati Ibu Pendeta Feni Mangolo Butulene Sarjana Teologi bersama Bapak Pendeta, anak-anak dan cucu yang terkasih dalam tanggung jawab pelayanan di hadapan Tuhan yang dimulai dalam keluarga, jemaat dan masyarakat. Dan terima kasih untuk semua yang sudah melayani pada pagi sampai siang hari ini, pelayan khusus Badan Pekerja yang terjadwal, dan kemudian juga kantor yang Ibu Sherly Robin Rondolu, terima kasih, bersama juga dengan keyboardis Bapak Muhammad Nande yang sudah melayani, terima kasih Tuhan memberkati. Tim multimedia saudara Andi yang sudah melayani pagi ini, terima kasih, bersama dengan pegawai gereja Kostor yang sudah melayani pada pagi sampai siang hari ini, terima kasih. Dan untuk pujian yang sudah dinyanyikan, yang sudah memberkati
Kita semua tapi pasti juga sangat memberkati hati Bapa di sorga yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emil Mangolo Sarjana Teologi. Terima kasih Pak Pendeta dan semua yang dapat kami sebutkan yang sudah melayani pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, yang dapat kami sampaikan pada saat ini adalah untuk ibadah kolom pada hari Kamis nanti sebagaimana biasanya dilaksanakan di rumah-rumah jemaat dan liturgi akan disiapkan oleh BPMJ dan akan dilakukan ke pelayan khusus di kolom masing-masing dan akan diantar ke rumah masing-masing jemaat oleh pelayan khusus kolom kita masing-masing. Dan akhirnya sebelum menutup ibadah ini sebagai pelayan khusus juga dari tempat ini, kami tetap mengingatkan dan menghimbau seluruh jemaat untuk tetap tenang, tetap berdoa, dan tetap menjaga kesehatan kita dengan makan minum yang sehat, menambah dengan vitamin, dan kemudian rajin menjaga kebersihan, termasuk jangan lupa selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, baru kita dapat menyentuh wajah kita. Dan ketika akan keluar rumah, itu pun untuk hal-hal yang penting. Jangan lupa menjaga diri dengan menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker, dan ketika berada di tempat-tempat umum untuk dapat menjaga jarak satu dengan yang lain antara 1 sampai 2 meter. Jangan kita meremehkan situasi yang sedang terjadi. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita untuk terhindar dari virus yang sedang melanda seluruh dunia ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan untuk perhatian kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kembali. Saudara diundang berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Lagu pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.